Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Nasmi dari kelas 1 SIBD. NIM saya 2557301068. Kali ini saya akan mengerjakan tugas algoritma dasar, yaitu membuat program di NetBeans untuk semua jenis decision structure, yaitu if else, nested if, switch case, dan baiklah kita masuk dulu ke if. Pertama, soalnya yaitu cek apakah suatu angka adalah bilangan. Jika angka modulus 2 sama dengan 0, tampilkan bilangan genap. Jika tidak, program tidak menampilkan apa-apa. Dan pertama kita membuat sebuah variabel bernilai. Pertama kita menulis PSVM, yaitu public static void main. Shortcutnya PSVM. Pertama kita membuat sebuah variabel angka sama dengan 10 titik koma. Lalu kita gunakan if statement untuk mengecek apakah angka tersebut genap. Untuk menentukan genap atau ganjil, kita gunakan operator persen atau modulus sisa bagi 2. Di sini kita masukkan SOT, system out print line, kita tulis angka yang dicek angka. Kita enter. Baru kita masuk ke if buka kurung angka. Ini kita gunakan persen karena persen adalah modulus atau sisa bagi. Persen 2 sama dengan 0. Oh, kebanyakan 0. Kita akan gunakan kurung kawal, kita enter. Kita tuliskan SOT lagi atau system out print line. Kita tulis bilangan genap. Bila kita klik kanan, kita run file. Nah, angka yang dicek 10. Kita bilangan genap kan? Dan kalau kita gunakan misalkan di sini 9, apa yang terjadi? Kita klik kanan, kita run file lagi. Nah, dia tidak mengeluarkan apa-apa karena kalau false berarti program tidak menjalankan apa-apa. Jadi if hanya dieksekusi kalau kondisinya benar. Jadi kita di sini tulis misalkan berapa? 8. Kita klik kanan lagi, kita run file. Nah, bilangan genap. Oke. Kita masuk ke selanjutnya ya. Baiklah, kita masuk ke if else statement. Jadi di sini kasusnya cek apakah seorang lulus, minimal nilainya 75. Di sini kita punya dua kemungkinan, lulus atau tidak lulus. Maka kita pakai if else statement. Jika nilai lebih dari 75, blok if dijalankan. Jika nilai kurang dari 75, blok else dijalankan. Ini cocok kok kita gunakan punya dua kondisi yang berlawanan ya. Kita yang pertama tulis public static void main atau PSVM shortcutnya. PSVM tab. Lalu kita masukkan int nilai sama dengan 80 kita buat ya. Nah, baru kita masukkan SOT system out print line, kita tab, baru kita masukkan nilai Anda. Kita enter, baru kita gunakan if, kita buka kurung, kita masukkan nilai lebih dari sama dengan
75. Kita gunakan buka kurung kerawal, kita enter lagi. Kita buat printnya sistem out print line SOT, kita tab, baru kita buat Anda lulus. Oke, selanjutnya kita enter lagi, kita buat else-nya, kita kasih kurung kerawal, kita buat else, buka kurung kerawal, kita enter. Baru kita langsung buat printnya aja ya, SOT tab, Anda tidak lulus. Di sini kita, karena kita sudah mengetahui nilainya, kita klik kanan, kita nonify. Nah, nilai Anda 80, Anda lulus. Jadi kalau kita masukkan di sini, kita ganti nilainya jadi 70, kita run file. Nah, Anda tidak lulus. Oke. Dia ada dua kemungkinan ya di sini. Kalau nilai lebih dari 75 lulus, dan jika tidak Anda tidak lulus. Jika di bawah nilainya 75 berarti tidak lulus. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Kita masuk soal selanjutnya yaitu if else. Kasusnya yaitu menentukan grade nilai. A 90 sampai 100, B 88 sampai 89, C 70 sampai 79, D 60 sampai 69, E di bawah 60. If else ini digunakan kalau kita punya lebih dari satu kondisi. Program akan mengecek dari atas ke bawah. Kalau kondisi pertama true, langsung eksekusi, langsung selesai. Kalau false, lanjut ke kondisi berikutnya. Kalau semua false atau else terakhir dijalankan. Jadi pengecekan dilakukan secara berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Seperti biasa kita tuliskan PSVM tetap, baru kita masukkan int nilai sama dengan 85. Baru kita titik koma, kita buat short printnya nilai Anda lagi. Anda ditambah nilai. Baru kita enter. Kita buat if, kita buka kurung, nilai lebih dari sama dengan 90. Kita buka lagi tutup kurung, kita enter. Kita buat printnya SOT grade A. Kita enter lagi. Kita buat else if-nya, tapi jangan lupa kurung berawal. Else if, buka kurung, nilai lebih dari sama dengan 80. Kita di sini masukkan kurung berawalnya, kita enter lagi. Oke, selanjutnya kita enter. Kita masukkan lagi printnya SOT, kita tab. Kita buat di sini grade-nya yaitu B. Grade B. Baru kita enter lagi, kita masukkan kurung kerawalnya, kita else if, kita buka kurung, nilai lebih dari sama dengan 70. Kita kurung kerawalnya, kita enter. Kita buat printnya lagi seperti biasa, SOT. Kita buat grade-nya C. Kita enter lagi. Kita buat lagi else if-nya. If, kita buka kurung lagi, nilai lebih dari sama dengan 60. Kita buka kurung berawal lagi, kita enter. Kita buat printnya SOT, kita tab, grade-nya D. Nah,
Di sini kita langsung aja buat else, kita enter, printnya sengaja kita masukkan grade karena di situ lebih dari sama dengan 60 itu D, berarti di bawah 60 dari 0 sampai 60 itu E ya. Selanjutnya kita run file, kita klik kanan, kita run file 85B. Jadi kita lihat di sini lebih dari sama dengan 80, berarti 85 termasuk B. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang berikutnya. Kita masuk ke nested if-nya. Itu kasusnya cek apakah pengguna sudah login dan apakah perannya adalah admin. Oke, kita seperti biasa, kita enter, kita masukkan ps vm tab, lalu kita masukkan boolean login. Yang kita buat kondisinya true, titik koma. Kita enter, kita buat lagi string role sama dengan admin. Nah, kita buat langsung if ya. If kurung login. Nah, di sini kita kasih kurung kurawal, kita enter. Kita langsung buat printnya, SOUT. Kita buat login berhasil. Nah, kita buat lagi ke if-nya lagi. If kita masukkan role titik equals ini kita masukkan admin roles admin dah. Ini kita kasih lagi kurung kurawal, kita enter, kita buat printnya. Printnya selamat datang admin. Kita enter lagi, kita buat else-nya, else if else, kita enter. Salah kurung kurawal, aturannya kurung kurawal, kita enter, kita buat printnya akses pengguna biasa. Kita enter lagi, kita kasih ini, kita enter lagi, baru kita kasih kurung kurawal, kita else, kita enter, kita buat lagi printnya, SOUT login gagal. Oke, kita klik kanan, kita run file. Nah, login berhasil, akses pengguna biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu switch cache. Nah, untuk di switch cache ini kasusnya menentukan hari berdasarkan angka 1 sama dengan Senin, 2 sama dengan Selasa, 3 sama dengan Rabu, dan seterusnya. Switch cache digunakan kalau kita mau membandingkan satu variabel dengan banyak pilihan tetap.
Kalau program akan mencocokkan nilai variabel dengan case. Kalau cocok, kode dijalankan. Harus memakai break supaya tidak mengeksekusi case lain. Jika tidak ada yang cocok, jalankan default. Switch cocok digunakan ketika kita punya banyak pilihan spesifik ya. Oke, kita masuk soalnya. Pertama-tama kita enter, kita tulis psvm, kita tab, baru kita buat int hari sama dengan 3, kita titik koma. Kita enter lagi, kita buat switch hari, kita kasih kurung awal, kita enter. Di sini switch, kita buat switch, kita hari, kurung awal, kita enter. Kita buat case 1, dia tidak memakai titik koma ya, tapi titik 2, kita enter lagi. Kita buat printnya SOUT. Kita buat tadi hari pertama, angka pertama yaitu Senin. Kita jangan lupa buat breaknya, break titik koma. Nah, kita buat lagi case 2. Case 2. Kita enter, baru kita buat printnya SOUT. Kita buat Selasa. Kita enter, baru kita buat breaknya lagi untuk menghentikan. Kita break, kita enter lagi, baru kita masuk case 3, kita enter lagi, kita buat printnya SOUT, kita tab, kita masukkan hari ketiga yaitu Rabu, baru kita break lagi untuk menghentikannya lagi, titik koma, kita enter lagi case 4, titik 2, kita enter lagi seperti biasa, kita buat SOUT tab, kita buat hari keempat yaitu Kamis, kita break lagi, titik koma, kita enter, kita case 5, titik koma, titik 2, kita buat sort tab, masukkan Jumat, kita break lagi, titik koma, kita masuk case 6, titik 2, kita break, kita enter, kita buat printnya lagi SOUT, kita tab, kita buat yaitu hari ke-6 Sabtu, kita enter lagi, breaknya jangan lupa. Untuk menghentikan, kita masuk ke case 7, spasi, kita masuk case 7, enter, kita buat printnya lagi sort, berarti hari ke-7 Minggu, kita break, titik koma. Nah, kita buat di sini default. Kita di sini tidak menggunakan titik koma ya, kita gunakan titik 2, kita enter lagi, kita buat SOUT-nya yaitu hari tidak valid. Oke, breaknya jangan lupa, break titik koma. Oke, kita coba run file. Nah, hari ketiga Rabu. Kalau kita di sini buat misalkan hari ke-15. Nah, kita apa yang terjadi? Kita klik kanan, kita run file, hari tidak valid. Oke, sekian dari penjelasan tugas algoritma saya. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangan. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.